kami apa saja yang menjadi kriteria masyarakat penerima yang mendaftar sebagai DTKS. Dan sebelumnya yang terhormat Pak Camat, Pak Babinsa, Babin Kaptibnas, Pak DTKS dan semua hadirin yang ada di sini. Baik, di sini sebenarnya bukan saya ingin memotong kegiatan ini, namun dari hasil pantauan saya dari tanya jawab dengan beberapa kepala desa, banyak sekali kepala desa yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak paham ini. Pleno ini sebenarnya untuk apa? Jadi saya tanya dengan kepala desa, jika kalian tidak paham, bagaimana kalian mendata masyarakat? Padahal ini langka, masa ini langka, karena saya sudah berapa kali bolak-balik ke dinas sosial, kepala dinas sosial malah nyerah. Kami bingung siapa yang disalahkan, Bu, dalam pendataan. Karena saya menyampaikan kepala dinas sosial, banyak sekali di lapangan bantuan ini tidak tepat sasaran. Yang punya mobil 2 dapat BPNT, yang punya rumah megah dapat PKH, sementara yang layak, yang sangat-sangat layak tidak terdaftar di DTKS. Bagaimana bisa menerima bantuan? DTKS saja mereka tidak terdaftar. Jadi kepala dinas sosial saja bingung siapa yang harus disalahkan. Makanya sebenarnya usulan pleno ini salah satu kami yang mengusulkan dulu. Akhirnya terrealisasi, kami dapat undangan, alhamdulillah, dan di sini saya ingin berbicara. Jadi untuk kepala desa di sini, data terpadu kesejahteraan sosial itu sebenarnya data yang harus kita sampaikan kepada dinas sosial. Kemudian dinas sosial menyampaikan ke kementerian. Dari kementerian itulah yang nantinya akan menspekulasi, menjaring siapa saja yang layak nanti dapat bantuan, apa PKH, BPNT, atau BST. Itu kementerian yang nanti. Namun jika DTKS saja tidak terdaftar, bagaimana kementerian mau menyaringnya? Makanya akhirnya pendataan DTKS ini diserahkan ke desa langsung, tidak lagi melalui TKS, KP, pendamping PKH dan lain sebagainya. Karena yang tahu masyarakatnya itu kepala desa. Kalau hanya mengandalkan belangko yang seperti dikatakan Pak Witir tadi, itu masyarakat itu banyak bohong, kata kita. Bengumah diceknya di bediu, bekebun lagi diceknya di bediu. Jadi itu sebenarnya formalitas. Yang mengisi itu boleh diserahkan kepada operator karena mereka tahu siapa saja masyarakat yang layak mendapat bantuan. Jangan sampai di 2022 terulang kembali ada masyarakat yang meraung-raung, Bu, Pak, kami tidak dapat sementara si A dapat. Jadi di sini sebenarnya usulan kami sebelum dilaksanakan pleno ini, kepala desa itu mengikuti seminar atau paling tidak sosialisasi mengenai apa saja kriteria dari PMKS. Itu kuncinya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kades di sini. Kriteria PMKS itu benar-benar harus dipahami oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Kaur ini, bukan hanya Tanjung Kemudi. Ya, jadi kami ini dari organisasi sebagai kontrol sosial, jadi kami agak prihatin dengan keadaan ini. Ya, jadi bagaimana kita ingin meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sementara dalam pendataan saja masih pakai sistem yang tidak jelas. Tidak jelas di sini timbul itu adanya masyarakat yang layak kemudian tidak layak. Itu yang disebut tidak jelas. Jadi ada 26 bapak-bapak, ibu-ibu di sini kriteria dari PMKS. Jadi untuk kepala desa itu silakan hubungi dinas sosial atau TKSK-nya atau pendamping PKH-nya, minta salinan Pak apa saja kriteria PMKS itu. Jadi sekali lintas saya sebutkan. Jadi nanti bisa dibaca apakah benar masyarakat yang terdata itu memenuhi kriteria ini. Jadi itu. Jadi 26 kriteria itu masyarakat desa Tanjung Kemuning ini, Kecamatan Tanjung Kemuning harus benar-benar tahu. Jangan sampai salah. Ya. Jadi tadi selamat datang dari dinas sosial. Jadi tadi disampaikan dengan Pak TKSK bahwa ada 26 kriteria. Mungkin untuk menyampaikan di sini mungkin terlalu banyak waktu yang akan saya ambil. Namun akan saya sebutkan secara garis besar. Jadi yang pertama itu anak balita terlantar. Jadi lihat Pak Kepala Desa, ada tidak di desa itu ada anak balita terlantar. Jadi catat kalau mereka itu terlantar, orang tuanya tidak mampu, dia terlantar. Terus yang kedua, anak berhadapan dengan hukum. Anak jalanan, anak dengan kadisabilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan permasyarakatan, orang dengan HIV, korban trafficking,
pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni, komunitas adat terpencil. Betul kata TKSK. Yang memenuhi kriteria itu tidak seluruhnya. Jadi di Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kabupaten Kabupaten tidak semuanya 26 itu ada. Disinilah tugas dan peran kepala desa menjaring itu. Jadi ini betul sekali kata Pak TKSK, ini sebenarnya momen langka. Momen langka yang diserahkan langsung ke kepala desa masalah pendataan warganya yang berhak mendapatkan, yang mendapat hak untuk terdaftar di DTKS. Jadi betul sekali lagi, saya betulkan lagi kata Pak TKSK, DTKS ini, yang terdaftar DTKS ini, belum tentu mendapatkan bantuan. Namun yang tidak terdaftar tentu tidak akan mendapatkan. Jadi setidaknya jika memang itu layak, maka kepala desa harus mendaftarkan ke DTKS. Mengenai mereka nanti dapat PKH, BPNT atau BST itu diserahkan kepada kementerian. Setidaknya data mereka itu sudah terdaftar di online masuk. Mau dapat PKH lansia, PKH untuk anak sekolah atau PKH apa itu nanti akan disaring di Kementerian Sosial. Namun bantu dinas sosial dengan cara melakukan penyaringan itu secara benar. Jangan sampai lagi membuat dinas sosial bingung. Sampai suang, Pak kami tidak terdaftar, Pak kami tidak terdaftar. Jadi dinas sosial jadi bingung. Karena itulah yang kami temukan. Karena kami sering diskusi langsung dengan dinas sosial. Nah jadi disinilah momen yang penting. Jika memang ada waktu, kepala desa memang merasa, oh ini data memang kami masih bingung, minta kepada dinas sosial, kepada Pak Camat untuk minta waktu. 1 hari itu bisa mendata. Kalau memang dirasa hari ini tidak benar atau belum tepat apa yang didata, saya rasa ada waktu Pak Camat ya. Karena kalau tidak salah ini tanggal 27 paling lambat. Jadi jangan paksakan data yang tidak valid. Karena kita ini ingin memverifikasi kemudian memvalidasi data. Ya setelah itu baru diregistrasi. Jadi kalau sistem verifikasi sudah salah, bagaimana kita mau memvalidasikan? Bagaimana kita meregistrasikan? Sayang, orang-orang yang layak itu dapat, yang tidak layak malah tidak dapat. Itu yang sayang. Ya. Jadi buka mata, buka hati, lihat di sekeliling Pak Kepala Desa itu yang benar-benar layak. Ya. Jadi dengan cara seperti itulah kepala desa mengemban tugasnya itu, menjalankan tugasnya itu dengan baik. Karena yang pertama kali dilakukan kepala desa itu betul pacar-pacar kalau kuda ini bangun itu. Yang penting masyarakatnya sejahtera. Tidak makin anci suang de pacak ngejuk, inilah waktunya. Ya, inilah waktunya kita membantu masyarakat. Inilah tugas pertama untuk kepala desa yang baru. Dan juga mungkin untuk kepala desa yang lama. Harusnya yang lama ini mengajarkan yang baru karena dia sudah lama. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan lagi atau apa. Saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah.